Halo teman semua, selamat datang di Bamboo Story, channel yang membahas berbagai macam kisah, baik mitologi, sejarah, dan hal-hal lainnya. Pada kali ini, kami akan membahas kisah Khalid Al-Walid. Ia adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijuluki sebagai Syaifullah Al-Maslul atau Pedang Allah yang terhunus. Julukan Pedang Allah ini diberikan berkat kejeliannya dalam bidang militer dan ahli taktik perang. Sebagai ahli militer, Khalid bin Walid menjadi salah satu panglima perang Islam yang tidak terkalahkan sepanjang karirnya. Ia menjadi panglima militer Islam dari era Nabi Muhammad SAW hingga Khalifah Umar bin Khattab. Khalid bin Walid memiliki nama asli Abu Sulaiman Khalid bin Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Ia lahir pada tahun 585 atau sekitar 17 tahun sebelum masa pembangunan Islam. Ayahnya adalah Walid bin Al-Mughirah, kepala suku Bani Makhzum yang masih bagian dari suku Quraisy di Mekah, sedangkan ibunya bernama Lubabah bin Al-Harith. Khalid merupakan seorang prajurit berkuda dari keluarga bangsawan suku Quraisy Bani Makhzum yang sebelumnya dengan gigih menentang Nabi Muhammad SAW. Ia memainkan peran penting dalam mengalahkan pasukan muslim di pertempuran Uhud pada tahun 625 Masehi. Terlebih lagi, ia tumbuh menjadi seorang pemimpin prajurit yang berpengaruh. Ketika pecah Perang Khandaq pada tahun 627, Khalid mendapat tugas untuk membunuh Nabi Muhammad dan hampir saja berhasil menjalankan misinya. Nabi Muhammad selalu berdoa supaya Khalid memeluk Islam. Setelah Perang Khandaq selesai, Khalid mendapatkan surat dari saudaranya yang telah dahulu memeluk Islam. Di dalam suratnya, saudaranya menceritakan bahwa Nabi Muhammad memuji kekuatan dan kecerdikan taktik militernya. Khalid sangat tertegun dan langsung menemui Nabi Muhammad di Madinah. Ia pun masuk Islam pada saat itu. Setelah resmi memeluk Islam, Khalid kembali ke Mekah dan mengumumkan akan ikut bersama Nabi Muhammad. Seluruh masyarakat Mekah kaget dengan pengumuman itu. Bahkan keluarga dekat dan para petinggi kafir Quraisy menentang keputusannya. Namun, Khalid telah mantap hatinya untuk bergabung dengan barisan Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, Khalid kembali ke Madinah, di mana ia ditunjuk oleh Nabi Muhammad sebagai panglima militer pasukan Islam. Khalid bin Walid sebagai ahli militer pasukan Islam terlibat dalam beberapa peperangan, yaitu Perang Yarmuk, Perang Mut'ah, Perang Riddah, Perang Persia, Mesopotamia, Perang Suriah Romawi, Pertempuran Walaja, Pertempuran Yamamah, Pertempuran Ulais, Pertempuran Firaz, dan Perang Romawi Timur Arab. Dalam Perang Mut'ah pada tahun 629, yang melibatkan antara pasukan Romawi dan pasukan Muslim, ia menggantikan Zaid bin Harits, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah, para pemimpin Muslim yang gugur. Gugurnya para pemimpin pasukan tersebut membuat Khalid mengambil alih pimpinan pasukan dan mengatur ulang taktik perang. Berkat kecerdasannya, ia mampu memimpin pasukan Muslim menerobos pasukan Romawi dengan selamat dan mendapat julukan Pedang Allah yang terhunus. Dalam kepemimpinan militernya, Khalid mampu menyatukan Jazirah Arab di bawah kekhalifahan Islam. Khalid memimpin pasukan dan tak terkalahkan dalam beberapa kali pertempuran melawan Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Sasania, dan sekutu-sekutunya. Pencapaian gemilangnya terjadi sepanjang tahun 632 hingga 636, di mana ia memimpin pasukan Islam dalam Perang Riddah, Perang Mesopotamia, dan Suriah Romawi. Khalid juga dikenal karena kemenangan telaknya atas pertempuran Yamamah, pertempuran Ulais, pertempuran Firaz, pertempuran Walaja, dan pertempuran Yarmuk. Setelah Nabi Muhammad wafat, tampuk pimpinan Islam dipegang oleh Khalifah Abu Bakar. Di era Khalifah Abu Bakar ini, Khalid masih dipercaya memimpin pasukan Islam dalam beberapa pertempuran, salah satunya Perang Riddah. Selain itu, ia juga menaklukkan negara satelit Arab Sasanid yaitu Al-Hirah serta mengalahkan pasukan Sasaniyah dalam penaklukan Irak Mesopotamia.
Ketika Khalifah Abu Bakar wafat dan digantikan oleh Umar bin Khattab, perannya dalam militer dikurangi. Akan tetapi, Khalid masih efektif dalam menyusun pasukan Islam melawan Kekaisaran Bizantium selama tahap awal dari peperangan Romawi Timur Arab, dan berkat dirinya, Damaskus berhasil ditaklukkan pada 634. Pada tahun 638, Khalid diberhentikan dari karir militernya oleh Khalifah Umar bin Khattab. Khalid bin Walid meninggal dunia di Homs, Suriah pada tahun 21 Hijriah atau 642 Masehi di usia 50 tahun di tempat tidurnya. Selama pertempurannya yang mencapai ratusan, Khalid dipastikan tidak terkalahkan. Sosoknya kemudian dikenal sebagai pahlawan Islam yang berperan memimpin pasukan umat muslim dalam menyatukan Jazirah Arab. Demikianlah kisah tentang Khalid bin Walid. Semoga kisah ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan informasi bagi teman-teman semua. Kami undur diri. Terima kasih.